Pemirsa, polisi membubarkan pegawai yang tidak lolos TWK di Taman Aspirasi saat akan menyampaikan aspirasi mereka. Aksi tersebut dibubarkan karena tidak berizin. Setelah menggelar aksi perpisahan di gedung KPK, para pegawai KPK yang tak lolos TWK menuju Taman Aspirasi di seberang Istana Merdeka. Namun mereka diminta membubarkan diri karena tidak memiliki izin. Akhirnya mereka ke istana menyerahkan dokumen penolakan TWK. Sebelumnya 58 pegawai KPK nonaktif menggelar aksi simbolik dengan membuang kartu anggota kepegawaian di luar gedung KPK. Para pegawai nonaktif kemudian melakukan aksi long march dari gedung Merah Putih KPK ke gedung Pendidikan Anti Korupsi atau gedung KPK lama. Dalam aksi ini ribuan aparat bersiaga. Polisi pun telah menutup akses ruas jalan sepanjang 1 km untuk keamanan. Kepala Rutan Bareskrim Polri AKP Imam Suhondo ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka terkait kasus penganiayaan Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri. Dua anak buah Kepala Rutan Bareskrim Polri, yakni Bribka Wandoyo Edi dan Bribka Saeb Sigit juga dijadikan sebagai tersangka. Penetapan tersangka berdasarkan gelar perkara yang dilakukan hari ini. Ketiga tersangka diduga lalai dan melanggar standar operasi prosedur saat menjaga Rutan Bareskrim Polri, sehingga terjadi penganiayaan terhadap tersangka penista agama Muhammad Kece yang dilakukan sesama tahanan, yakni Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Sebelumnya polisi telah menetapkan 5 tersangka lainnya termasuk Napoleon Bonaparte. Informasi lain pemirsa, pohon berukuran raksasa di kawasan pemakaman Padang Pariaman tumbang menimpa warung dan pengunjung. Akibatnya seorang pengunjung tewas. Proses evakuasi sejumlah pengunjung makam yang tertimpa pohon tumbang di kawasan makam Syekh Burhanuddin di Ulakan Tapakis, Padang Pariaman, Sumatera Barat berlangsung dramatis. Petugas dan sejumlah warga yang turut membantu panik karena secara tiba-tiba pohon menimpa 10 warung yang ada di lokasi. Bahkan evakuasi terkendala hujan lebat dan angin kencang. Akibatnya seorang pengunjung ditemukan tewas tertimpa pohon, sementara 3 lainnya luka berat. Pohon juga merusak 30 kendaraan yang terparkir. Banyaknya korban pohon tumbang yang terjadi hari ini bertepatan dengan acara ziarah Basapa, sehingga banyak pengunjung yang datang ke kawasan makam Syekh Burhanuddin. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Masih dari Sumatera Barat, pemirsa, 3 dari 7 orang meninggal dunia dan 2 rumah milik warga tertimbun tanah longsor di Nagari Pasilaweh, Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sementara 4 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Duka keluarga pecah saat menyaksikan proses pencarian korban yang tertimbun longsor di Nagari Pasilaweh, Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. 3 korban meninggal dunia akibat tertimbun tanah longsor, sementara 4 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Proses evakuasi terkendala akses jalan ke lokasi yang tertutup longsoran. Untuk mengevakuasi korban, terpaksa petugas dibantu warga menggunakan alat seadanya. Korban meninggal dunia baru bisa dievakuasi pukul 2 dini hari. Sebelumnya tanah longsor terjadi akibat hujan lebat dan angin kencang yang menyebabkan sejumlah pohon tumbang dan 2 rumah warga tertimbun longsor. Jam 19 lah, jam 7 malam. 7 malam? Iya. Berapa rumah yang kena? 2 rumah permanen, 1 rumah semi permanen. Ada korban jiwa, Pak? Korban jiwa yang meninggal dikatakan 7 orang. 3 orang luka-luka. Sudah ada yang ditemukan, Pak? Sudah ditemukan 3 orang. 3 orang. Berarti sekarang mau pencarian untuk 4 orang lagi? Ya, 4 orang lagi. Petugas BPBD setempat akan mendatangkan alat berat untuk mengevakuasi korban. Sementara korban yang telah ditemukan sudah dibawa ke RSUD Padang Pariaman di Parit Malintang. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Untuk mengetahui perkembangan terkait longsor, sudah bergabung bersama kami Kepala Pelaksana BPBD Padang Pariaman, Budi Mulya. Selamat sore, Pak Budi. Selamat sore, Pak.
Pak Budi, bisa dijelaskan hingga sore hari ini bagaimana situasi terkini di sana, Pak? Memang situasi kita di wilayah Padang Pariaman kondisi masih cuaca mendung. Bahwasanya kejadian Rabu sore tanggal 29 September 2021 kemarin itu banyak berdasarkan laporan terakhir ya sampai jam 3 sore tadi itu sudah masuk 28 titik kejadian. Ada bermacam-macam jenis kejadian, banjir longsor, pohon tumbang dan lain sebagainya. Memang dari sekian banyak titik kejadian lokasi, tim kita bersama tim gabungan masih turun di lapangan di beberapa titik dalam hal pendataan, termasuk sisa-sisa evakuasi yang belum selesai di seluruh beberapa kecamatan, di mana dari seluruh kejadian itu sudah merenggut 8 jiwa warga kita. 1 disebabkan oleh ketimpa pohon tumbang di kawasan Makam Syekh, kawasan religius, dan 7 lagi adalah di Nagari Pasialawe itu tertimpa oleh material longsor bukit tanah yang menimpa rumah warga sehingga 7 orang meninggal, 1 keluarga. Baik, untuk evakuasi korban sendiri hingga saat ini masih terus dilakukan. Apa upayanya, Pak? Tadi kita sudah mengevakuasi dari 8 yang meninggal itu. 1 sudah kita evakuasi kemarin sore di kawasan Syekh Burhanuddin. Kemudian yang untuk 7 yang tertimpa material longsor, alhamdulillah pukul 11.30 siang tadi sudah tuntas terevakuasi sebanyak 7 korban jenazah yang tertimpa material longsor tanah. Pukul 2 tadi seluruh jenazah yang kita tempatkan di Rumah Sakit Parit Manitang, Rumah Sakit Padang Pariaman sudah diambil oleh pihak keluarga. Kemungkinan sore ini dalam proses pemakaman seluruh 7 dari korban yang tertimpa longsor tersebut. Artinya sudah diambil oleh pihak keluarga. Kemudian hingga saat ini apa yang menjadi prioritas upaya yang dilakukan oleh tim di sana, Pak? Jadi kita memang berdasarkan prediksi BMKG, memang di akhir tahun ini biasanya 3 bulan ataupun 4 bulan terakhir ini memang cuaca ekstrim melanda wilayah Padang Pariaman. Sebenarnya sudah diberitahukan. Memang kita minta kepada seluruh masyarakat tetap waspada 24 jam, mengenal jenis ancaman yang ada di sekitar dia dan mengenal jenis pencegahan ataupun pengurangan risiko terhadap ancaman yang ada di sekitarnya. Kami juga sudah intinya menyiarkan kepada seluruh masyarakat Padang Pariaman jenis-jenis ancaman apa yang terjadi ataupun potensi apa yang terjadi di masing-masing desa termasuk di masing-masing kecamatan tersebut. Baik, apa yang menjadi tantangan proses evakuasi di sana, Pak, selain cuaca? Jadi memang tadi malam itu kita sampai jam 5 pagi tim gabungan bekerja, baru terevakuasi 3 orang korban, sedangkan 4 lagi baru selesai jam 11.30 siang tadi. Memang kendala kita adalah memang dari kondisi jalan menuju lokasi korban yang tertimpa longsor tersebut itu juga mengalami longsor. Jadi jalan ke sana memang tertutup, kita agak berat menuju lokasi ke sana. Kemudian yang tadi malam subuh itu yang berat itu dalam cari korban tersebut adalah kondisi cuaca yang masih hujan lebat. Baik, Pak, terakhir kemudian untuk yang mengungsi ini apakah sudah dibangun posko-posko penampungan, Pak? Untuk kondisi banjir kita tadi mulai siang tadi itu pada umumnya sudah susut, sudah hampir normal kembali dan seluruh warga sudah kembali ke tempat masing-masing. Dari proses evakuasi tadi malam sampai tadi siang di lokasi banjir itu memang kita tidak ada membuka posko untuk pengungsi, namun kita menempatkan warga-warga yang rumahnya tidak bisa ditempati itu kita tempati di fasilitas umum lainnya seperti sekolah, rumah ibadah dan lainnya. Karena memang durasi dari tergenangnya air banjir tersebut hanya sekian jam, alhamdulillah sebelum siang tadi sudah mulai nyusut walaupun ada sedikit di beberapa lokasi, tapi intinya masyarakat sudah kembali ke tempat rumahnya masing-masing. Baik, terima kasih Pak Budi Mulya atas informasinya sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Pemirsa, seekor sapi bantuan Kementerian Pertanian mengamuk setelah diturunkan dari truk. Tamu undangan termasuk anggota DPR RI panik karena nyaris diseruduk, sementara pawang kewalahan menenangkan sapi.
Sapi ini tiba-tiba mengamuk sesaat setelah diturunkan dari truk yang membawanya dari Subang menuju Majalengka, Jawa Barat. Sejumlah tamu undangan termasuk satu anggota DPR RI tak luput dari sasaran sapi yang mengamuk ini. Mereka pun panik menyelamatkan diri. Saat hampir berhasil diikat ke pohon, sapi ini kembali meronta. Akhirnya pawang berhasil mengendalikan sapi yang mengamuk, kemudian membawanya ke kandang. Insiden ini menyebabkan ajudan anggota DPR RI terjatuh dan sepatu milik staf BPTP robek. Pemirsa, MNC Group menjalin kemitraan dengan PT Pos Indonesia untuk memberi kemudahan bertransaksi secara digital. Kerjasama ini menggunakan aplikasi Motion Pay dan Motion Banking serta integrasi dengan layanan digital PT Pos Indonesia. PT Bank MNC Internasional Tbk dan PT MNC Teknologi Nusantara secara resmi menandatangani kerjasama dan kemitraan dengan PT Pos Indonesia. Kerjasama ini untuk mengembangkan layanan store tunai, top up, dan tarik tunai atau cash out Motion Banking dan Motion Pay di seluruh kantor pos dan aplikasi PosPay milik Pos Indonesia. Hal ini menjadi wujud upaya strategis Motion Banking dan Motion Pay untuk mendekatkan masyarakat dengan layanan yang aman dan terpercaya. Kebutuhan masyarakat sekarang kan masih banyak yang menggunakan tunai. Jadi kita enable dengan kerjasama ini, di mana setiap masyarakat di setiap pelosok gitu ya di Indonesia, mereka kalau misalkan mau top up e-money mereka ataupun akun bank mereka gitu, mereka bisa top up lewat Pos Indonesia. Ya itu harus berkembang karena ini kan karya anak bangsa gitu ya. Jadi hari ini MNC punya kesempatan besar untuk tumbuh dan berkembang pesat di dunia digital dan kami siap untuk mendukung. Tak hanya menyediakan layanan perbankan, MNC Group juga berkomitmen mengedukasi masyarakat dalam memanfaatkan transaksi secara digital. Penting karena unbanked population kan masih besar, 40-50% dari seluruh masyarakat kita. Jadi kalau mereka terjangkau dengan layanan perbankan atau layanan financial service begitu ya, melalui kerjasama dengan PT Pos ini ya akan lebih baik bagi mereka kan. Kemitraan juga dijalin dalam layanan pengiriman kurir dan logistik pada unit bisnis e-commerce MNC Group, serta sinergi layanan aplikasi agen pos, PosPay, dan Pos Aja di UMKM binaan MNC Group. Dari Jakarta, Bernadetta Ginting, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Atlet judo putra dari Papua berhasil menyabet emas pertamanya pada pembukaan kejuaraan cabang olahraga Judo PON 20 Papua. iNews sore segera kembali.